Oke. Ervina mana Ervina? Belum masuk deh. Belum masuk. Ya, Pak. Oke, coba diaktifkan kameranya. Pertanyaannya tadi apa? Maksud dari memerinci hukum global dalam Al-Quran. Oke, di video sudah ada toh? Gimana penjelasan saya di video apa? Penjelasan saya di situ apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Seperti yang ada di... Oke, silahkan Ihsan. Memperinci itu seperti halnya yang di dalam Al-Quran telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan secara merinci di dalam hadis tersebut, Pak. Misalnya salat di dalam Al-Quran tersebut tidak ada mulai cara salat mulai dari awal sampai akhir, kemudian dalam sunnah atau hadis tersebut dijelaskan secara merinci mulai dari niat sampai tahiyatul akhir, Pak. Begitu. Oke, ya. Jadi dalam Al-Quran perintahnya kan bersifat umum. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Gimana tata caranya sholat? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Gimana tata caranya zakat? Apa barang yang wajib dizakati? Tidak ada dalam Al-Quran. Maka itu kemudian di rinciannya itu ada dalam hadis. Maka hadis berfungsi untuk memerinci perintah-perintah atau hal yang bersifat global yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda cari rukun-rukun sholat di dalam Al-Quran nggak akan ketemu. Bahwasanya habis berdiri, kemudian ruko, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Itu rinciannya itu dalam Al-Quran nggak akan ketemu kalau dicari. Ya. Yang memperinci di mana? Sunnah, gitu ya. Oke, sunnah itu sebagai yang memerinci perintah yang ada dalam Al-Quran yang bersifat global. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan lagi apa? Aryansyah, mana Aryansyah? Aryansyah Mahogra Istiawan, ada? Mana orangnya? Enggak ada? Ini kadang-kadang pertanyaannya itu pertanda tidak melihat videonya, karena ada yang sudah saya jelaskan itu di video. Oke, coba Kamelia. Mana Kamelia? Ya, Pak. Oke, pertanyaanmu apa? Pak. Bentar. Kalau apa itu namanya? Kan ada sepasang suami istri, Pak. Lah, istrinya itu meninggal. Pertanyaanmu di forum apa? Saya belum tanya, Pak. Kamelita ya, oh Kamelita yang ini. Ya ampun. Oke, Kamelita ya, bukan Kamelia, beda ya. Beda orang. Ada nggak Kamelita ini? Oke, supaya saya bisa membedakan, coba dibuka anunya, kameranya. Mana Kamelita? Belum muncul. Oke, Kamelia nggak apa-apa, mau tanya Kamelia, mau tanya apa? Silakan. Bentar. Oke, ya hanya beda T ya. Alifianti Oktaputri. Ya, Pak. Oke, pertanyaanmu apa? Maksud dari hukum hadis ahad itu ilmu nadori tergantung pada istidlalnya. Itu maksudnya bagaimana? Oke, kalau hadis mutawatir itu kan bisa langsung diterima, bisa langsung diamalkan. Tapi kalau hadis ahad itu tergantung kepada analisis apakah
hadis itu sahih atau hasan, terjadi harus dilihat kualitasnya dulu. Kalau hadis mutawatir nggak perlu dilihat kualitasnya, mutawatir bisa langsung diterima, diamalkan. Tapi kalau hadis ahad harus dicek dulu, harus diteliti dulu, apakah sahih ataukah tidak. Nah, kemudian setelah sahih baru disesuaikan dengan istidlal itu cara menggunakan dalilnya apa, cara mengambil hukum dari hadis itu bagaimana, apakah berfungsi atau bersifat qot'i atau zonni. Kemarin qot'i dan zonni sudah saya jelaskan ya, yang petunjuk atas hukumnya pasti ataukah tidak pasti ya. Itu hadis ahad seperti itu, jadi tidak bisa langsung digunakan hadis ahad itu, harus dicek dulu kualitasnya baru bisa digunakan untuk dalil. Ya, itu pun kalau digunakan pakai dalil perlu dicek apakah hukum yang muncul itu pasti atau qot'i ataukah masih memunculkan perbedaan pendapat atau zonni. Ya, itu namanya hadis ahad nazari dan tergantung pada istidlalnya. Oke. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Lanjut, siapa lagi yang bertanya ini? Muhammad Hafid. Pertanyaanmu apa, Muhammad Hafid? Ya, Pak. Ya. Bentar, Pak, saya cek dulu. Masa lupa dengan pertanyaannya baru aja kok. Nggak panjang, Pak. Tapi kayaknya sudah terjawab tadi ya? Ya, bersamaan dengan Oke. Alifianti tadi. Ya, jadi bedanya kalau Alifianti pertanyaannya tentang hadis ahad, kamu pertanyaannya tentang hadis mutawatir gitu ya? Ya, Pak. Oke, hadis mutawatir itu tadi bisa langsung diamalkan. Jadi karena membawa kepada sesuatu yang bersifat pasti, bisa diamalkan langsung. Tidak perlu diteliti kualitas perawinya, karena perawinya sangat banyak, sudah nggak usah ditanyakan lagi bagaimana kualitas perawinya, bisa langsung diamalkan. Oke. Hanifah Sulistiawati, mana Hanifah? Belum masuk di sini? Belum masuk. Isma Wahyu Kurnianingsih. Ya. Ada? Saya, Pak. Oke, pertanyaanmu apa? Yang dimaksud dengan bid'ah itu apa, Pak? Oke, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Dalam bahasa kerennya inovasi. Inovasi itu kan karya baru. Nah, oke, kalau dalam hal agama, bid'ah itu adalah mengamalkan sebuah amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Itu dinamakan dengan bid'ah dalam hal agama. Kalau dalam muamalah itu bid'ah sangat dibutuhkan karena kita butuh inovasi. Dulu pakai unta, kemudian pakai sepeda ontel, sekarang pakai motor, pakai pesawat, itu namanya bid'ah. Tapi yang dalam hal muamalah ini bid'ah dibolehkan. Kalau kita tidak ada inovasi ya kita tertinggal terus. Ya. Oke, itu bid'ah, lawan dari sunnah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Pak. Oke, ya silahkan. Kalau yang penjelasannya dari Bapak tadi, hadis ahad dicari penelitian sanadnya atau perawinya. Oke. Nah, itu bagaimana, Pak, cara meneliti? Apakah harus melalui ijma atau gimana, Pak? Oke, itu dipelajari dalam ulumul hadis. Jadi dalam ulumul hadis dipelajari tata cara mengetahui kualitas hadis. Jadi satu, meneliti sanadnya. Sanad itu sambungan perawinya, misalnya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi.
Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in kepada A, kepada B, kepada C. Rangkaian dari Rasulullah ke Abu Hurairah, ke A, ke B, ke C, sampai ke Imam Bukhari, itu namanya sanad. Ya, meneliti sanad itu berarti meneliti sejarah orang-orang yang ada di dalamnya. Itu namanya ilmu tentang sejarah para perawi hadis. Nah, setelah sejarahnya ketemu, bahwasanya mereka saling ketemu, sanadnya bersambung. Baru diteliti satu persatu. Sifatnya seperti apa, apakah orangnya adil atau tidak, orangnya kuat hafalannya atau tidak, itu ada sejarahnya semuanya. Namanya ada ilmu sejarah para perawi, ada ilmu jarh wa ta'dil, dan seterusnya. Dari situ baru diketahui status hadisnya sahih atau hasan dan dhaif dan seterusnya. Begitu. Itu dipelajari dalam ulumul hadis. Yang ngajar ulumul hadis ya, Pak? Sudah belajar ilmu ulumul hadis ya? Siapa dosennya? Pak Lutfi. Ulumul hadis Enggak apa? Sama dosennya? Ya Pak, Pak Lutfi Pak. Hah? Pak Lutfi. Pak Lutfi rahmatullah ya. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kamelita belum masuk tadi, Kamelita. Sudah, Pak. Oke, pertanyaanmu tadi apa, Kamelita? Apakah hadis palsu diamalkan kalau maknanya sahih? Apakah hadis palsu bisa diamalkan kalau maknanya sahih? Oke. Hadis palsu jika maknanya benar, maka diamalkan bukan karena mengamalkan hadis palsunya. Kalau maknanya sahih, pasti itu ada dalil lain yang lebih kuat. Nah, maka yang diamalkan adalah hadis lain yang sahih tadi, bukan mengamalkan hadis palsunya. Kalau sengaja mengamalkan hadis palsunya malah nggak boleh. Jika maknanya benar ya, jika maknanya benar. Contohnya apa toh? Saya kok pengen tahu ada hadis palsu yang maknanya benar. Contohnya apa? Misalnya apa, Kamelita? Misalnya apa? Di video Bapak nggak ada adanya sholatnya. Oke. Mengamalkan maknanya itu oke. Jadi yang penting sebenarnya diniatkan untuk mengamalkan berdasarkan pada dalil yang lebih sahih. Misalnya tentang tolong menolong, itu ada ayatnya, ada hadis sahihnya, ya diniatkan mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis sahihnya, bukan mengamalkan hadis palsunya. Oke. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Pertanyaan silakan. Masih ada waktu. Ya, Pak. Oke, silakan. Tanya, Pak. Ya, Saya mau bertanya mengenai perawi sama rawi itu apa ya, Pak ya? Saya belum paham, Pak. Sama. Rawi atau perawi itu orang yang meriwayatkan hadis, sama. Ya. Sama. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan, masih ada? Hanifah, Pak. Oke, silakan, Hanifah Sulis. Silakan. Jadi Nazari itu seperti apa ya, Pak? Suaranya putus-putus. Ada yang bisa mengulangi pertanyaan Hanifah? Hadis ahad kan, yaitu
Iya. Isma bisa dengar pertanyaannya Hanifah nggak? Nggak bisa. Suaranya nggak muncul. Mantul-mantul. Oke, kalau yang pertanyaanmu tentang ilmu nazari dan istidlal tadi sudah ditanyakan ya. Tadi sudah ditanyakan. Yang tanya tadi siapa tadi? Tentang sesuai dengan istidlal dan berfaedah pada nazari tadi. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Oke, ada yang lain? Saya persilahkan lagi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Bina. Oke, sebentar, Pak. Ada hadis riwayat An-Nasa'i, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Apakah itu hadis tersebut? Saya tidak yakin kalau itu hadis sahih. Oke. Saya nggak yakin. Jadi dicek di googling, saya kok yakin bahwasanya itu bukan hadis yang sahih ya, karena pesan-pesan seperti itu tuh kan banyak sekali ya. Ketika mau masuk bulan Rajab juga itu, barang siapa yang memberitahukan tentang datangnya bulan Rajab maka akan terbebas dari neraka, dan barang siapa yang menyampaikan ini kepada orang lain maka pahalanya banyak banget gitu toh. Iya. Nah, enak banget kamu hanya share WA memberitahukan itu kepada 10 orang temanmu, kamu bebas dari neraka, kemudian masuk ke surga bermas, pahalanya berlipat-lipat, padahal WA-nya gratis saja kok. Kita share seperti itu pahalanya gedenya nggak karuan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Hanifah, bisa coba bersuara lagi, mau tanyanya apa tadi? Sudah? Oke. Yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih saya beri kesempatan. Bertanya, Pak. Oke, silahkan Ihsan. Untuk sunnah itu perilaku dan pola hidup yang telah mentradisi, baik ataupun buruk. Dengan baik itu kasanah, ataupun buruk itu saya. Untuk contohnya itu bagaimana, Pak? Oke, tradisi itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Oke, misalnya ya, kalau kita contohkan pada masa Rasulullah, orang Arab pada masa Rasulullah, walaupun belum datang Islam, itu mereka sudah punya sunnah hasanah, sudah punya tradisi baik. Misalnya ada tradisi mereka saling membantu misalnya, atau menghormati orang tua misalnya. Ada tradisi-tradisi baik yang sudah ada sebelumnya. Itu namanya sunnah hasanah. Kalau di tempat kita misalnya orang Jawa punya tradisi gotong royong, kerja bakti, itu namanya sunnah hasanah, perilaku hidup yang sudah berjalan lama di sebuah daerah dan itu baik. Itu namanya sunnah hasanah. Kalau sunnah sayyi'ah itu adalah tradisi buruk yang berjalan sudah lama di sebuah masyarakat. Misalnya ada di tradisi jahiliyah, kalau mau berangkat melakukan perjalanan jauh, mereka mengundi dulu, diundi. Berangkat atau tidaknya itu mereka diundi dulu, menyerahkan ke patung, kemudian diundi, kalau keluar ini berarti berangkat, kalau keluar yang ini maka tidak berangkat, misalnya gitu. Kemudian tradisi minum khamr yang sudah berjalan lama di masa-masa jahiliyah itu namanya sunnah sayyi'ah. Oke, jadi tradisi yang sudah hidup di sebuah masyarakat, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik namanya sunnah hasanah, yang buruk namanya sunnah sayyi'ah. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Oke.
Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, izin Ya, bertanya Pak. monggo. Oke. Membahas mengenai hadis gorib Pak. Oke. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan, hadis gorib itu hadis yang hanya diriwayatkan satu perawi saja, baik di sebagian maupun setiap tabaqat atau tingkatan. Nah, pemahaman saya apakah hadis gorib ini seperti satu perawi, setelah itu langsung ke Nabi Muhammad, apakah seperti itu Pak? Tidak, jadi gini, Nabi mengatakan sesuatu perkataan, kemudian yang meriwayatkan perkataan Nabi itu hanya satu sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan kepada generasi setelahnya, dan hanya satu orang saja yang diajarkan hadis itu, namanya tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada orang lain lagi setelahnya, generasi setelahnya, tapi hanya satu orang lagi. Nah, itu namanya hanya satu orang yang mengetahui hadis itu. Nah, itu namanya hadisnya gharib, karena perawinya hanya satu. Gitu. Karena biasanya kalau yang kebanyakan hadis itu yang karena Nabi mengatakan itu biasanya di depan banyak sahabat ya, itu yang meriwayatkan banyak sahabat biasanya. Ini kok hanya satu. Setelah sahabat hanya satu orang lagi. Terus itu hanya satu orang. Itu namanya hadisnya gharib. Kalau misalnya Pak, sanadnya itu berhenti pada sahabat, bukan Nabi. Itu namanya hadis yang marfu. Hadis marfu itu hadis yang hanya sahabat sampai kepada Nabi. Ya. Beda lagi kategorinya nanti. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nanti di ulumul hadis insya Allah dipelajari tentang itu. Apa bedanya hadis marfu, ada hadis maqtu, ada hadis mu'dol, dan seterusnya yang saya sebutkan di slide yang terakhir tentang hadis yang dhaif dilihat dari sisi terputusnya sanad itu. Oke. Oke, masih ada yang lain yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, berarti jelas ya tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sudah bisa difahami. Oke, kalau sudah tidak ada, Google Meet-nya kita akhiri. Ini yang gabung 24 orang ya, dan saya rekam Google Meet-nya, jadi yang tidak masuk ini ada penilaian tersendiri nanti. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Pak. Ya.